Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-10. Saya harapkan saudara bisa menyimak materi yang saya berikan ini, ya, yaitu materinya mengenai sistem bisnis perusahaan. Nah, di sini kita akan mengkaji bagaimana sistem-sistem atau elemen-elemen apa yang perlu diperhatikan dalam rangka tentunya mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Nah, yang pertama perlu dijelaskan di sini bahwa fokus dari materi ini adalah bagaimana sistem-sistem yang tercakup di dalam perusahaan itu yaitu harus mampu meningkatkan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih baik. Artinya, elemen-elemen ini harus diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, elemen-elemen itu adalah yang pertama adalah hubungan pelanggan, yang kedua adalah perencanaan sumber daya perusahaan, dan yang ketiga adalah rantai pasokan. Nah, yang pertama kita akan coba bahas mengenai manajemen hubungan pelanggan atau biasa disebut dengan Customer Relationship Management atau CRM. Nah, dalam sistem bisnis perusahaan, CRM ini menggunakan teknologi informasi bagaimana menciptakan sistem perusahaan yang terintegrasi. Nah, dalam hal bagaimana? Dalam hal mengotomatisasi banyak akses dalam melayani pelanggan, dalam meningkatkan sistem di penjualan, bagaimana meningkatkan pemasarannya sehingga konsumen atau pelanggan bisa loyal terhadap perusahaan, khususnya terhadap produk-produk yang ditawarkan, ya, apakah barang atau jasa. Nah, yang kedua adalah perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut dengan Enterprise Resource Planning atau ERP, ya. Nah, ini merupakan juga elemen-elemen dari sistem bisnis perusahaan yang perlu diperhatikan dalam rangka kekuatan teknologi dari bisnis elektronik. Nah, ini bentuk suatu transaksi, ya, kerangka kerja transaksi di perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola pesanan, mengelola persediaan, bagaimana mengelola manajemen perusahaan, bagaimana merencanakan produksi, bagaimana sistem pengiriman barang, penyaluran barang atau distribusi, ya, sampai keuangan pun juga menjadi perhatian, ya. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini bisa digambarkan bahwa komponennya sebenarnya dari 3 elemen tadi sama targetnya, yaitu pelanggan. Namun di ERP ini ada elemen-elemen yang perlu diperhatikan, yang perlu menjadi fokus dari sistem itu tersendiri, yaitu perencanaan produksinya, ya, logistiknya, pendistribusiannya, ya, sumber daya manusianya bagaimana, dan bagaimana penjualannya, ya, terkait dengan penyaluran barang juga, ya, kemudian manajemen pesanannya bagaimana, dan ini juga harus menjadi perhatian, ya, khususnya pada saat sekarang ini kita tahu bahwa bisnis itu rata-rata sudah berbasis digital. Artinya kita bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat sekarang ini, ya. Nah, namun harus tetap fokus pada poin-poin yang dimaksud dalam ERP ini, yaitu bagaimana pengolahan pesanan, ya, bagaimana pengendalian persediaan, bagaimana perencanaan produksi, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, supply chain management ini adalah sistem antar perusahaan lintas nasional yang menggunakan teknologi untuk membantu, mendukung, dan mengelola hubungan antara beberapa kunci proses bisnis sebuah perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Ya, jadi di kondisi saat sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi sangat dimaksimalkan. Ya, perkembangan teknologi khususnya dalam sistem bisnis perusahaan harus mampu, ya, mengikat kunci-kunci proses bisnis ini dalam sebuah perusahaan, khususnya atau lebih utamanya dalam hal hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan atau mitra-mitra bisnis. Nah, karena ini juga akan berpengaruh, ya, bagaimana kita meningkatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Ya, nah, untuk supply chain management sedikit bisa saya gambarkan di sini, ya, bahwa supply chain management ini sebenarnya menjadi salah satu pendukung bagaimana perusahaan harus memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, di sini dikatakan oleh Porter bahwa perusahaan itu harus mempunyai kekuatan terhadap supplier. Ini salah satu contohnya. Kenapa?
Karena supplier ini dia mampu atau memiliki potensi untuk menaikkan harga, ya, untuk menseragamkan kualitas produk, untuk meningkatkan kompetisi, karena ini akan berpengaruh terhadap profit yang didapatkan perusahaan. Nah, jadi khususnya untuk supply chain management ini tujuannya adalah bagaimana kita atau bagaimana perusahaan dalam hal ini mengelola secara efisien, ya, sehingga loyalitas pelanggan pun tetap bisa ditingkatkan dan profit pun juga masih bisa dicapai. Nah, artinya apa? Ya, perusahaan harus memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing dari hal peningkatan penggunaan teknologi informasi. Karena kita tahu pada saat sekarang ini semua elemen-elemen atau segmen dalam perusahaan, ya, agar organisasi itu tersusun dengan baik atau organisasi itu atau perusahaan berjalan dengan baik, tentunya harus didukung atau sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, jadi demikianlah ya terkait dengan materi sistem bisnis perusahaan. Nah, poinnya apa? Ya, perusahaan harus mampu memiliki keunggulan dari pesaingnya, harus mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan artinya bisa ditingkatkan dengan cara ya memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Ya. Nah, oke. Nah, tadi dikatakan ya, tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi informasi yang tentunya untuk membantu, mendukung ya dan mengelola yaitu hubungan dengan beberapa kunci dalam proses bisnis seperti membina hubungan baik dengan pemasok, pelanggan dan mitra bisnis. Oke, saudara, demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan pada forum diskusi. Saya akhiri dengan bacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.